juga pemerintah memang masih mengkaji ya kira-kira besaran tarif bea masuk terhadap barang-barang impor dari China sendiri juga masih dipertimbangkan begitu. Kemudian juga tadi kita sudah mendengarkan statement dari Hipindo sendiri berkaitan dengan kebijakan ini. Tapi mungkin Anda bisa mengelaborasi lagi lebih jauh berkaitan dengan tanggapannya begitu ya untuk kebijakan ini sendiri seperti apa? Oke. Jadi saat ini memang ramai disuarakan untuk menghambat impor, ya kan, mulai dari bea masuk 200%, kemudian ada safeguard atau BMTP, sebelumnya ada pertek atau kuota impor dan seterusnya. Tetapi yang penting sekarang kita harus sepakat dan clear dulu masalah sebenarnya itu apa sih, sehingga solusi-solusi di atas itu apakah memang menyelesaikan masalah atau tidak. Jangan sampai kita seperti ada orang sakit yang salah obat bukannya sembuh malah makin parah atau bahkan meninggal gitu kan. Nah, jadi kita harus clear dulu bahwa memang benar industri lokal dan UMKM ini sekarang terpuruk karena produk impor. Nah, tapi produk impor itu juga lihat dulu produk impor yang mana atau yang bagaimana. Karena kalau kita bilang produk impor itu kan sangat luas. Mulai dari produk impor yang kelasnya bawah sampai dengan menengah dan bahkan luxury. Di mana harga yang bawah itu memang puluhan ribu rupiah murah sekali, sedangkan yang luxury bisa puluhan juta, ya kan? Nah, jadi itu harus clear dulu. Yang kedua, sebagai ilustrasi saja, bahwa kalau kita lihat produk pakaian jadi merek lokal dan brand nasional, itu harganya kurang lebih nggak sampai Rp300.000 per potongnya. Sedangkan global brands atau international brands yang memang pada umumnya impor, ya. Betul, itu harganya itu jauh di atas itu, minimal 2 kali lipat dari harga lokal brand tadi. Bahkan yang luxury bisa sampai puluhan juta rupiah. Jadi global brands yang impor ini jelas bukan pesaing produk lokal bahkan UMKM karena harganya itu jauh sekali. Nah, pertanyaannya adalah berarti produk lokal atau UMKM ini terpuruk karena kena persaingan usaha yang dengan produk impor yang seperti apa? Yaitu produk impor yang dijual sangat murah. Yang harganya puluhan ribu sampai 100 ribuan. Nah, dan produk ini bisa dipastikan adalah produk impor yang ilegal. Nah, kenapa disebut ilegal? Pertama adalah karena produk-produk ini tidak memenuhi regulasi. Regulasi seperti apa? Satu, tidak ada label bahasa Indonesianya. Kedua, di label itu tidak disebutkan importirnya siapa. Kemudian untuk pakaian-pakaian yang harus ber-SNI seperti pakaian bayi, ya, itu SNI-nya juga nggak ada. SNI, ya. Betul, dan seterusnya. Kemudian dari segi harga juga demikian. Pakaian jadi sekarang ini sudah ada safeguard atau BMTP-nya sebenarnya. Dan ini sudah berlaku hampir 3 tahun. November ini selesai sebenarnya, kalau nggak diperpanjang lagi. Nah, nilai dari safeguard atau tambahan bea masuk di luar bea masuk yang sudah ada, itu nilainya adalah 27.000 sampai 160 ribuan per pieces. Oke. Belum ditambah harga modal barangnya, kemudian kita harus bea masuk yang regulernya, kemudian ada PPh 22 impor, ada PPN dan seterusnya. Jadi nggak mungkin produk-produk resmi ini bisa dijual harganya 100 ribuan. Ya. Orang BMTP-nya aja udah hampir 100 ribu. Ya kan? Jadi ini menunjukkan bahwa bea masuk tambahan, safeguard dan sebagainya itu tidak tepat sasaran. Nah, yang kedua adalah karena ini namanya ilegal, dia tidak tersentuh oleh regulasi apapun. Karena nggak lapor. Jadi apapun yang dikutak-kutiknya dari segi peraturan tidak akan menyelesaikan masalah, termasuk bea masuk untuk tambahan maupun yang safeguard tadi. Sebagai bukti yang tadi ya, pakaian jadi, kain dan benang itu safeguardnya sudah ada dan sudah hampir 3 tahun berjalan. Tapi kenyataannya industri lokalnya dan UMKM kan tetap terpuruk, padahal safeguardnya sudah ada. Berarti ini kan peraturan yang itu tidak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Salah sasaran begitu ya? Iya. Karena impornya agak terlalu general ya, padahal impor seperti apa ya, itu impor yang ilegal harusnya. Jadi kalau ini misalnya dipaksakan ya, tetap berjalan dengan tambahan safeguard yang diperluas, kemudian dilanjutkan safeguardnya juga, atau bahkan bea masuk yang sampai 200.000%, ini tidak akan menyelesaikan masalah, malah menjadi kontraproduktif. Pertama, industri lokal dan UMKM-nya terbukti ya tetap terpuruk walaupun ada safeguard. Yang kedua adalah bisnis resminya juga makin terpuruk, ya kan, makin susah jualan. Nah, di mana-mana kalau yang legalnya susah, yang ilegalnya akan berjaya. Kita ngurus surat pun sama ya. Kenapa ada calo-calo ngurus surat? Ya karena ngurus sendirinya susah. Ini pun sama.
Dan kemudian pemerintah sendiri juga akan kena dampaknya. Oke. Kenapa? Karena pendapatan pemerintah dari segi pajak impor ini kan berkurang banyak. Oke. Nah, jangan sampai karena ini berkurang, terus nanti pemerintah menaikkan pajak yang sisi lainnya. Ya. Nah, itu kan tambah ruwet dan makin Ya. membuat ekonominya Oke. jadi terpuruk. Kira-kira gitu. Baik, dari apa yang Anda gambarkan ini sebetulnya problemnya cukup kompleks ya, karena tadi banyak sekali begitu aspek-aspek yang memang harus dipikirkan begitu. Dan tadi yang poin paling penting adalah jangan sampai salah obat ya untuk penyakitnya begitu. Tapi balik lagi ketika kita tadi menggunakan istilah penyakitnya begitu, sekali lagi ini juga tampaknya mungkin cukup kompleks sekali lagi ya. Ini ada kombinasi-kombinasi tertentu begitu yang perlu diselesaikan secara rinci dan juga secara tepat begitu. Tapi ketika Anda berbicara tadi strateginya harus tepat, langkah-langkahnya harus tepat begitu. Strategi paling tepat seperti apa menurut Anda sebetulnya, Bapak? Kalau kita sepakat dulu dengan masalahnya adalah illegal impor, tentu strategi yang paling tepat adalah semua yang bisa menyetop illegal impor itu. Oke, jadi poinnya adalah di illegal importnya. Ya, gitu. Jadi kalau kita pertanyaannya adalah bagaimana menghentikan ini, satu memang udah pasti nggak bisa 100%. Ya. Tetapi paling nggak illegal import ini jangan sampai dijual dengan demikian bebas dan mudah diakses. Baik, tapi dari pandangan Anda, karena pemerintah sendiri juga kan sebetulnya sudah menjadikan illegal import ini sebagai sebuah concern begitu ya. Ada juga satgas-satgas yang dibentuk begitu untuk memberantas illegal import dan lain sebagainya. Nah, tapi teknis di lapangan apa yang membuat pemerintah cukup sulit begitu untuk memberantas illegal import ini secara keseluruhan? Sebenarnya masalahnya kayak seperti ruwet, tapi kalau kita benar-benar jernih melihatnya itu sebenarnya enggak, yaitu illegal import. Dan penyelesaian illegal import ini sebenarnya juga sederhana. Ya, sebenarnya ada dua hal. Satu, menutup pintu masuknya. Pintu masuk ini lewat pelabuhan tikus yang mungkin susah dikontrol karena Indonesia adalah negara kepulauan, pintu masuknya banyak. Nah, kemudian yang kedua adalah lewat pelabuhan resmi oleh oknum, ya, yang kalau kita dengar istilahnya dengan impor borongan atau door to door, ya kan. Nah, kalau ini memang susah dicegah, paling gampang dan terlihat sebenarnya adalah pemberantasan pengawasan barang beredarnya. Karena kalau kita melihat kemana-mana, khususnya di pasar dan seterusnya, yang harga 50.000, 100.000, 3 itu semuanya kan gampang sekali diperoleh. Ya, kenapa orang bisa menjual barang ilegal itu sedemikian bebas? Nggak ada takutnya. Kalau ngumpet-ngumpet kita masih maklum lah ya. Tapi kalau sedemikian bebasnya, ya, dan mungkin kalau kita biarkan, ya itu yang akan merusak sebenarnya. Jadi paling mudah adalah ya melakukan penyitaan terhadap barang ilegal, penutupan toko yang menjual, kemudian bisa ditelusuri dengan mudah kok penjual, distributor, importirnya siapa. Dan itu diproses dengan hukum. Sehingga dengan demikian orang nggak berani lagi jual ilegal, impor kan. Kemudian kalau nggak berani jual, pasarnya mengecil. Pasarnya mengecil, otomatis impornya juga akan berkurang drastis. Jadi sebenarnya solusinya sederhana, tapi butuh komitmen dan butuh persistensi untuk melakukannya secara konsisten. Oke, baik, komitmennya begitu ya.